Sahabat, Bandung seakan tidak pernah kehabisan kawasan untuk memuaskan dahaga traveler yang ingin menikmatinya. Ada begitu banyak destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Bandung, semuanya tersaji dengan lengkap. Bagi Anda yang senang dengan destinasi wisata alam eksotis, ada sebuah danau indah yang bisa Anda kunjungi di kawasan Bandung Barat, namanya Sanghyang Heuleut. Sanghyang Heuleut berlokasi di Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Letaknya tak begitu jauh dari PLTA Saguling. Lokasinya tepat berada di perbatasan antara Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Setelah melalui portal pemeriksa kendaraan, jalan yang Anda temui 65% beraspal mulus dan sisanya kurang begitu baik di beberapa titik. Sahabat, biaya parkir kendaraan roda 4 sebesar Rp10.000. Ketika saya tiba di sana, saya dipandu menuju langsung ke tempat parkir kendaraan roda 2 yang biaya parkir resminya hanya Rp2.000 saja. Atau bisa saja Anda menambahkan Rp3.000 sebagai tip bagi penjaga kendaraan ketika pulang. Saat registrasi tiket masuk kawasan, saya dianggap mengunjungi dua kawasan sekaligus. Karena jika menuju Sanghyang Heuleut, kita secara tidak langsung juga mengunjungi Sanghyang Poek dengan biaya sebesar Rp20.000. Bagi Anda yang membutuhkan pemandu atau porter untuk menemani perjalanan dan membawa beberapa barang selama berada di kawasan ini, pengelola menyediakan jasa pemandu dengan harga Rp50 hingga Rp100.000 tergantung hasil negosiasi kita. Sahabat, hanya diperlukan waktu sekitar 5 menit saja ke situs Sanghyang Poek dari pos pengelola kawasan wisata. Setelah mengumpulkan beberapa dokumentasi video dan foto, saya melanjutkan perjalanan sepanjang 2 km dan memerlukan waktu sekitar 40 menit untuk tiba di Sanghyang Heuleut. Tingkat kesulitan hikingnya bervariasi, 35% mudah hingga menengah dan 65% sisanya menengah hingga sulit. Sepanjang perjalanan, cukup banyak bebatuan purba terhampar di kiri kanan jalur lintasan. Ditambah dengan berbagai jenis pepohonan, semak belukar, akar-akar yang menggantung, suara kicau beberapa jenis burung liar, dan di sebelah kiri lintasan akan terlihat jelas aliran Sungai Citarum purba menemani perjalanan Anda. Pada saat trekking melalui bebatuan besar, saya sempat traversing sekali untuk melintasinya. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Pihak pengelola kawasan memasang beberapa tangga semi permanen terbuat dari pohon atau dahan kayu sebesar lengan manusia dewasa. Tangga-tangga ini berfungsi untuk melintasi, menaiki, atau menuruni jalur lintasan batuan besar yang curam dan licin. Bahkan terdapat sebuah pohon besar yang berfungsi sebagai jembatan lintasan yang akan Anda lalui nantinya. Ketika Sanghyang Heuleut semakin dekat, saya juga beberapa kali menemukan fosil pohon kayu terhampar di lintasan hiking. Sungguh menakjubkan ketika bisa melihat dan meraba langsung fosil-fosil jutaan tahun tersebut.
Sahabat, ada beberapa tips dan trik yang ingin saya sarankan untuk Anda. Pertama, pastikan kondisi fisik sehat dan prima. Kedua, gunakan sepatu hiking yang tepat fungsi. Tiga, jangan terlalu banyak membawa barang, makanan, atau minuman. Karena di sepanjang lintasan hingga tiba di Sanghyang Heuleut, selain fungsinya sebagai tempat istirahat sementara, ada beberapa warung yang menyediakan beberapa jenis makanan dan minuman dengan harga bersahabat jika bekal yang Anda bawa habis. Keempat, sebaiknya Anda pulang maksimal jam 2 siang saat hari masih terang dan lintasan hiking terlihat jelas. Kelima, waktu kunjungan terbaik adalah saat musim kemarau. Karena jika musim hujan, selain daerah aliran sungai atau das Citarum Purba dan air danau Sanghyang Heuleut menjadi coklat keruh, tingkat kesulitan lintasan hiking atau trekking akan menjadi lebih tinggi dan sulit tentunya. Sahabat, Danau Sanghyang Heuleut diyakini berasal dari letusan gunung api purba yang bernama Gunung Sunda. Ketika Gunung Sunda meletus, letusannya tersebut menghasilkan bebatuan besar yang membentuk seperti tebing batu. Sementara cekungan di tengahnya kemudian dialiri oleh aliran sungai Citarum Purba dan membentuk danau. Sanghyang Heuleut adalah salah satu danau purba yang arsitektur bebatuannya bisa dilihat secara langsung. Danau ini memiliki air jernih bernuansa kehijauan yang berpadu indah dengan tebing dan batuan purba berukuran raksasa di sekelilingnya. Danau Sanghyang Heuleut memiliki kedalaman sekitar 3 hingga 5 meter. Jadi, sebelum masuk ke dalam danau, pastikan Anda bisa berenang, atau setidaknya menyewa life vest atau pelampung yang disediakan oleh pihak pengelola sebagai langkah preventif. Beberapa bebatuan yang membentuk tebing tinggi kerap digunakan sebagai tempat para traveler untuk cliff jump ke Danau Sanghyang Heuleut. Kawasan ini juga menawarkan banyak spot yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil foto yang instagenik dan video. Di sini Anda bisa berendam, berenang, sekedar bermain air, atau hanya sekedar menikmati lanskap danau eksotis yang dikelilingi tebing dan batuan purba sambil ngopi diiringi hembusan angin yang sepoi-sepoi. Rasanya luar biasa. Sahabat, Sanghyang Heuleut memiliki arti yang unik. Sanghyang berarti sesuatu yang dianggap suci, dan Heuleut berarti jeda, batas sesuatu atau waktu. Dalam bahasa Sunda kuno, sebutan Sanghyang ditujukan untuk menghormati seseorang atau sesuatu yang dianggap suci atau memiliki kekuatan supranatural. Bukan hanya karena namanya yang indah dan menunjukkan sisi magis saja, tapi juga karena lokasinya yang tersembunyi dan terpencil. Uniknya lagi, seperti cerita rakyat yang berkembang di tanah Sunda, banyak warga yang percaya bila tempat ini dipakai untuk mandi dan menyucikan diri para bidadari dari kahyangan. Dengan berbagai macam mitos yang berkembang, terlepas dari benar atau tidak, mitos ini sendiri sudah menjadi daya tarik legenda yang unik tentunya. Sahabat, tetap disiplin dengan prosedur kesehatan, jaga 5M, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi.